Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 9 subtema 3 pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 dan IPA KD 3.9. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menyebutkan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan, siswa dapat mengidentifikasikan pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam media cetak, siswa dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetak dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan panjang sekolah. Papan panjang sekolah tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu mereka duduk di dekat-dekat papan panjang. Mereka meminum segala es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan panjang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Amatilah gambar berikut ini. Setelah mengamati iklan di atas, coba kamu kemukakan tentang produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Ya, silakan kalian jawab pada buku tulis kalian. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yang pertama memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik dan benar, yang pertama yaitu informatif, yang kedua komunikatif, yang ketiga bahasanya singkat dan padat, yang keempat yaitu menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Yang pertama ada iklan baris.
Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu yang pertama terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, bagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Berikut ini adalah contoh iklan baris pada koran. Kalian bisa perhatikan contoh iklan baris berikut ini. Kemudian yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga itu berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, ataupun ucapan terima kasih. Bacalah sebuah iklan di media cetak berikut ini. Perhatikan gambar tulisannya. Kemudian setelah membaca dan mengamati iklan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa maksud dan tujuan dari iklan di atas? Selanjutnya yang kedua, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Yang ketiga, jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu? Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum. Air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah.
Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Yang pertama yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Yang kedua yaitu campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut ini. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian dengan dibuat tabel seperti pada buku paket yang ada. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal atau unsur dan senyawa maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga dapat bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Ya, itulah pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.